Jadi kita ngebagi biar nanti bisa lebih optimal gitu loh penjelasannya. Jadi anak fokus pada masa kemudian Turki Utsmani dan nanti Ustadz Ai fokus pada restorasi terkait dengan peradaban Islamnya. Bagaimana kemudian nanti kita bisa memperbaiki dan apa kira-kira langkah strategis yang bisa dilakukan oleh kita selaku umat Muslim untuk kemudian bisa kembali memunculkan nilai-nilai sampai kemudian menciptakan peradaban yang seperti dahulu gitu loh kurang lebih. Oke, kita langsung masuk aja kepada masa kemunduran Turki Utsmani. Teman-teman, um, Turki Utsmani setelah berjaya selama 600 tahun lamanya kurang lebih, pada akhirnya memasuki masa kemunduran. Setelah masa kejayaan, yang seperti kita lihat kemarin, kita akan kembali kepada periodisasinya. Kita bisa lihat setelah pendirian, kemajuan, stagnansi, mohon maaf, kemudian masuklah ke masa kemunduran. Sebetulnya, dari mana sih kita tahu masa kemunduran dan ditandai oleh apa sebetulnya masa kemunduran Turki Utsmani ini? Masa kemunduran Turki Utsmani itu ditandai dengan berakhirnya masa stagnansi, yaitu dengan kegagalan penaklukan Vienna kedua pada tahun 1683 Keempat, oleh Mehmet keempat. Kenapa ini menjadi salah satu tanda kemundurannya gitu loh, kemunduran Turki Utsmani. Jadi, kenapa kemudian bisa dianggap sebagai kemunduran masa Turki Utsmani? Pertama adalah karena um, banyaknya kekalahan dan kehilangan wilayah. Jadi pada masa stagnansi itu pada masa di mana itu tuh nggak maju tapi juga nggak mundur gitu. Tapi terkesan kayak mundur karena nggak ada kemajuan. Itu disebabkan oleh apa sebetulnya? Penyebab-penyebabnya. Disebabkan oleh pertama oleh kekalahan-kekalahan perang. Dan salah satu penandanya kekalahan terbesarnya adalah kekalahan dalam pengepungan Vienna kedua, yaitu wilayah dari bagian Kekaisaran Austria pada tahun 1683. Nah, ini menyebut apa yang kemudian diciptakan dengan adanya kekalahan ini. Kekalahan ini menciptakan negara-negara seperti halnya Austria, Polandia, Venesia dan Rusia yang memang berlawanan arah dengan Utsmani, mereka itu Kristen Ortodoks, itu kemudian membentuk Liga Suci untuk membela diri mereka. Kemudian dengan setelah itu terciptalah perjanjian Karlowitz namanya. Pada tahun 1699 kurang lebih, Utsmani itu mulai kehilangan wilayah besar di Eropa. Seperti halnya ada Hungaria dan Transilvania, Transilvania gitu kurang lebih, dan juga Kroasia dengan perjanjian Karlowitz di tahun 1699. Kemudian dengan adanya perang Turki Utsmani dengan Rusia yang sangat panjang, yaitu dimulai dari tahun 1768 sampai tahun 1774. Kemudian perjanjian perang Rusia ini menyebabkan juga banyak hal. Salah satunya perjanjian Pucuk Kainarca, Kainak, Kain, Kainarja, di mana Turki Utsmani itu kehilangan kendali atas kewilayahannya dan mengakui bahwasanya Rusia berhak untuk memberikan perlindungan terhadap umat Kristen Ortodoks di wilayah Turki Utsmani dan juga kehilangan supremasinya di wilayah Laut Hitam. Nah, eh, kemudian masa stagnansi juga ditandai dengan apa? Dengan perang dengan Mesir, perang dengan Mesir dan juga Muhammad Ali Pasha, yaitu salah satu Jenderal Utsmani pada masa itu di tahun 1801 sampai 1811. Itu tuh menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakmampuan Turki Utsmani mengendalikan provinsinya sendiri. Dan akhirnya kemudian adalah pemberontakan Yunani di tahun 1821 sampai tahun 1829. Ya, tahun 1821 sampai tahun 1829 itu menyebabkan kemerdekaan Yunani karena didukung oleh Eropa Barat pada saat itu. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, siapa aja sih kemudian di era kemunduran ini terdapat dua sultan. Terdapat dua sultan yang paling gencar untuk kemudian menyuarakan reformasi Utsmani agar mulai meniru cara-cara Barat, cara-cara Eropa dalam bernegara dan berkonstitusi. Siapa aja? Salah satunya adalah Mahmud II, Ikinci Mahmud, Mahmud II, dan juga Sultan Abdul Majid. Kalau teman-teman lihat dari tampilan yang ditunjukkan oleh gambar yang ada di layar, teman-teman bisa perhatikan apa perbedaan utama coba dari gambar-gambar tersebut. Boleh
Ada yang nyaut dong, boleh disampaikan langsung open mic aja. Kira-kira apa yang ngebedain dari tiga gambar sultan ini? Yang tengah Muhammad Al-Fatih, yang kiri Mahmud II, yang kanan Abdul Majid. Coba pengen tahu apa tanggapan? Yuk, silakan teman-teman yang tahu bisa langsung on mute. Apa apa perbedaannya nih? Biar interaktif nih komunikasi kita. Iya, sepertinya emang nanti kita kasih hadiah aja ya Kak Hekal ya kalau misalkan. Oke, boleh boleh. Jadi perbedaan utamanya itu ada pada cara berpakaian. Ini yang terlihat aja kan. Ini kita melihat yang terlihat secara empirik, apa yang bisa terlihat aja. Mahmud II itu udah pakai, lihat, jubah, pakai pecinya, pakai vest, peci khas Maroko gitu, warna merah. Kemudian mulai menggunakan sabuk dengan berliannya. Ini kalau dan ini menunjukkan bahwasanya Turki Utsmani pada masa itu bukan meniru Eropa, bukan lagi sudah mencoba untuk meniru Eropa. Dimulai dari cara berpakaian sultan-sultan. Ini menunjukkan satu hal yang kemarin dibahas sama Sathai, maksudnya pada pembahasan pertama, yaitu Kendini Bil Memek, ketidaktahuan akan diri sendiri. Setelah kemudian melihat bangsa lain lebih besar daripada bangsanya dan merasa bangsanya lebih rendah daripada bangsa yang lain, dia mulai mencoba untuk mengambil mengambil apa yang dia kira kayaknya kita bisa diambil dari dia gitu loh, karena dia lebih bagus daripada kita. Apa salah satunya? Ini cara berpakaian, meniru dari hal yang paling kecil agar bisa terlihat sama, agar bisa jadi sama dan lebih baik. Makanya ditandakan sebagai masa-masa kemunduran karena mulai kehilangan jati dirinya sebagai sultan. Lihat Sultan Al-Fatih. Apa yang membedakan gitu? Mohon maaf, ini bukan Sultan Fatih. Kalau nggak salah ini Sultan Sulaiman Kanuni atau Anda lupa, mohon maaf. Tapi intinya ini Sultan di salah satu generasi awal Utsmani. Um, Beliau menggunakan turban. Khas banget kan turban. Seorang sultan pakai turban dan gaya itu kayak gaya kebesarannya sultan pada masa itu. Kemudian menggunakan pakaian yang sederhana, dari pakaian bulu apa, dari pakaian yang dirajut sendiri menggunakan dari apa, kulit-kulit hewan. Bedakan dengan dua sultan yang ada di kanan dan kiri. Itu seperti raja-raja Prancis, kayak Napoleon Bonaparte kalau teman-teman lihat, atau kayak Dauntless. Kalau kita lihat lukisan yang sering ada di buku IPS Indonesia, itu kayak Dauntless. Gayanya udah kayak Eropa. Pakai pakai apa? Pakai shawl, pakai jubah untuk menunjukkan kebesaran. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya Dolma Bahce Saraya. Apa itu Dolma Bahce Saraya? Istana Dolma Bahce. Kelihatannya indah kan, kelihatannya mewah kan. Tapi sebetulnya ini adalah merupakan ciri bahwasanya Utsmani sudah pada masa kemundurannya pada saat itu. Kenapa? Karena dari arsitektur itu sudah terlihat bahwasannya Utsmani kehilangan identitasnya sebagai kesultanan yang dahulu lebih mencerminkan kesederhanaan dan keindahan dengan caranya ketimbang meniru cara-cara yang dilakukan oleh bangsa lain. Ini tampak dalamnya dan itu tampak luarnya. Kelihatan kan bagaimana ini seperti terlihat seperti istana-istana Eropa. Mewah memang terlihatnya, megah seperti apa ya? Ya bak-bak istana yang ada di novel-novel, di film-film. Tapi secara nilai ini adalah satu hal yang menyakitkan. Jadi kalau misalkan seseorang yang belajar tentang sejarah Turki Utsmani, belajar tentang nilai-nilai Turki Utsmani dan nilai-nilai keislaman, terlihat ketika melihat Dolma Bahçesaray itu bukan tergugah hatinya karena takjub, tapi karena sedih. Bagaimana pada masa itu orang-orang yang kehilangan jati dirinya membangun sesuatu yang meniru bangsa lain agar merasa dirinya juga sama seperti bangsa tersebut. Jadi udah nggak ada nih jati dirinya sebagai bangsa yang besar. Karena udah mencoba untuk meniru bangsa lain dan terlihat dalam bentuk arsitektur fisik. Kita bisa bandingkan dengan kita bisa bandingkan hal ini dengan apa yang kemarin itu uh, Topkapı Sarayı. Kita lihat bisa lihat Topkapı Sarayı. Lihat pintu depannya cuma hanya seperti ini. Tapi ini bangunan khasnya memang. Mereka tidak kehilangan fungsi, tidak kehilangan estetika keindahan karena memiliki ciri khasnya sendiri. Bandingkan dengan Dolma Bahce, mungkin dia indah, tapi secara fungsi, secara apa namanya itu identitas, itu rata-rata sudah mencoba mencontoh kepada Barat, mulai kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang besar. Dan ini penyakit yang pada akhirnya menghantarkan Utsmani pada kehancuran. Oke, kita lanjut. Ini perbandingannya dengan Istana Topkapi.
Ini di bagian kiri, ini adalah tempat tidurnya Sultan. Tempat tidurnya Sultan itu seperti ini, dikelilingi dengan barang-barang penyimpanan, barang-barang pribadi milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada panji Nabi Muhammad tersimpan, ada panji perangnya, ada panji Islamnya. Dan Sultan itu dulu tidur di sini. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dia itu diawasi. Untuk menunjukkan bahwasanya dia itu apa? Harus amanah. Sederhana sekali kalau ke sana. Tapi tidak kehilangan fungsinya, tidak kehilangan keindahannya dengan caranya tersendiri. Ini babus salam, pintu keselamatan. Kalau nggak salah, Anda lupa ini pintu apa. Tapi intinya sesederhana ini tampilannya, pintu gerbangnya. Bandingkan dengan yang ini, ciri khasnya udah berubah. Dan kalau ke Istanbul main-main, itu banyak orang foto di sini tanpa mengetahui apa arti dan makna daripada gedung ini gitu loh. Padahal gedung ini tuh mencerminkan bahwa saja inilah gitu loh bentuk nyata bahwasanya Sultan Utsmani pada masa itu sudah kehilangan jati dirinya dan mencoba menjadi diri yang lain dengan meniru bangsa lain. Nah, kemudian diumumkannya Tanzimat dan Islahat Firmannya, kekalahan militer dan pengaruh revolusi Prancis. Pada saat itu Sultan-Sultan Utsmani itu sudah mulai terpengaruh dengan adanya revolusi Prancis dan kemudian mencoba mengambil pelajaran daripada revolusi itu gitu loh. Mulai mengusahakan untuk demokratisasi kesultanan ini. Tapi hal ini menjadi sesuatu yang ambigu. Salah satunya adalah karena memang pada saat itu Turki Utsmani sudah pada tahap di mana mengalami kerusakan secara internal. Jadi apa itu apa ya bahasanya? Kita kayaknya perlu bahas tentang, mohon maaf karena ada jadwal kelas sebentar. Oke, jadi apa itu tanzimat, apa itu islahat firmannya, dan kenapa kemudian ini dianggap, mohon maaf, ya apa itu tanzimat firmannya dan apa itu islahat firmannya dan tanzimat. Jadi tanzimat itu merupakan rangkaian reformasi menyeluruh yang dimulai tahun 1839 sampai 1876 kurang lebihnya. Apa yang dilakukan pada Tanzimat ini itu berupaya untuk merombak sistem peradilan, sistem administrasi, dan sistem militer Turki Utsmani dengan meniru dan mengadaptasi nilai-nilai dan metode Barat. Nah, apa salahnya kemudian? Kenapa kemudian ini ditandai sebagai salah satu kemunduran? Bukannya ini bagus gitu loh, karena udah mulai mencoba mengadopsi nilai-nilai Barat. Karena pada saat itu Turki Utsmani mulai ketinggalan gitu loh, secara pembaharuan untuk mengikuti alur perubahan yang terjadi di Barat. Karena waktu itu kan udah terjadi revolusi industri misalnya. Pertama, para sejarawan Turki seperti halnya ada namanya Halil İnalcık. Beliau memandang bahwasanya Tanzimat ini sebagai usaha ambisius sebetulnya untuk menciptakan sebuah negara modern yang berbasis hukum Islam, tetapi juga administrasinya punya landasan rasional. Nah, kenapa kemudian ini dianggap gagal? Pertama, pelaksanaan itu nggak konsisten. Meski implementasinya, meski kelihatannya ideal, kebijakan yang dicanangkan itu ideal, lagi-lagi kalau implementasinya tidak sesuai, contoh misalnya makan gizi bergratis, makan gizi gratis lah, bagus nggak bagus, tapi secara implementasi itu memberatkan misalnya, kurang lebih seperti itu. Ideal, ideal nggak ideal karena masyarakat kita banyak yang kelaparan, betul. Tapi secara implementasi itu memberatkan. Nah, sama seperti hal ini, pelaksanaan yang tidak konsisten akan menyebabkan kehancuran dan implementasinya itu nggak merata. Banyak reformasi yang hanya diterapkan itu secara parsial, setengah-setengah. Um, Sehingga struktur kekuasaan tradisional yang ada di dalam um, kekuasaan itu masih bertahan dan banyak bertahan di daerah-daerah. Kemudian yang kedua ada namanya konflik identitas. Kenapa konflik identitas? Itu banyak banget nilai-nilai Barat yang menimbulkan gesekan dengan adanya nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal. Hal itu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dengan adanya identitas yang baru. Dan itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena top and down, apa ya, pelaksanaannya dilakukan dari atas ke bawah, tidak menyeluruh secara merata dari bawah ke atas. Jadi Sultan yang merasa ini perlu untuk dimodernisasi, tapi tidak mencoba memberikan pemahaman yang baik pada masyarakatnya dan dilaksanakan akhirnya secara parsial, setengah-setengah. Masyarakatnya masih dengan sistem yang lama,
merajanya dengan sistem yang baru. Akhirnya bentrok dan tidak konsisten, makanya dianggap gagal. Kemudian salah satunya lagi adalah islahat permanen. Kenapa kemudian islahat permanen ini, apa itu islahat permanen? Kita bahas dulu. Islahat permanen itu adalah dekrit reformasi awal yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan di dekam hukum bagi seluruh subjek negara tanpa memandang agama. Jadi pada saat itu mencoba untuk memberikan hak-hak kepada orang-orang non-Muslim di wilayah kekuasaan Utsmani. Nah, para pemikir, para peneliti, para pemerhati sejarah itu mengakui bahwasanya langkah ini merupakan langkah yang bagus karena menandakan bahwasanya Utsmani itu sadar sistem tradisional Utsmani yang lama yang hanya berfokus pada golongan tertentu itu tidak lagi relevan untuk mengatasi perubahan zaman. Dan kenapa dianggap gagal? Pertama, implementasinya itu kayak simbolis. Reformasi ini tuh sering dianggap hanya sebagai simbolis, diterapkan diterapkan itu kayak ya kayak nggak diterapkan gitu loh. Meskipun secara teori itu menjanjikan kesetaraan, kesamaan, pada prakteknya itu tidak terjadi perubahan mendasar yang kemudian merekonstruksi, membangun kembali. Dan dalam struktur birokrasi dan sistem sosial itu udah apa ya bahasanya, tidak bisa menggantikan sistem yang lama karena terlalu mengakar. Kedua, itu keterbatasan ruang gerak. Istilah Ferman ini nggak mampu untuk mengatasi dominasi kekuasaan tradisional dan kekuatan ulama yang dianggap mempertahankan nilai-nilai lama sehingga tidak meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya salah satunya Mahmud II itu membatasi kekuasaan Syekhul Islam pada masa itu. Syekhul Islam itu dibatasi agar hanya berfokus pada ruang lingkup keagamaan aja arah geraknya, ruang geraknya. Karena untuk bisa tujuannya agar bisa memberikan dampak yang signifikan gitu. Um, setiap kebijakan biar apa masyarakat tuh nggak ribut antara kebijakan yang di Sultan berikan sama kebijakannya Syekhul Islam. Kemudian ada yang namanya Mesrutiyet. Apa itu Mesrutiyet? Itu adalah pandangan dan tujuan. Mesrutiyet itu mengacu pada upaya pembentukan pemerintahan seperti Indonesia, konstitusional, yaitu terjadi dalam dua fase. Pertama itu di tahun 1876 dan di tahun 1878. Jadi terjadi dua kali pada masa Sultan Abdul Hamid II kalau nggak salah. Saya betul nggak? Ini Abdul Hamid II nih. Anak lupa nih di Mesrutiyat awal di bagian awal itu mencoba untuk kemudian uh, dibuat sistem konstitusionalnya. Tapi karena banyaknya tekanan dan juga ketidakstabilan politik pada masa itu, akhirnya dikembaliin lagi, dibubarin lagi konstitusinya. Lalu dibuatlah Mesrutiyat kedua pada tahun 1908 sampai 1920. Tujuan utamanya itu untuk membatasi kekuasaan sultan dan memberikan apa ya bahasanya itu peran yang lebih besar kepada institusi legislatif atau perwakilannya sebagai upaya untuk menuju pemerintahan yang lebih representatif, lebih modern kurang lebih. Terus kenapa dianggap gagal? Karena keterbatasan institusional. Meskipun konstitusi diperkenalkan, lembaga-lembaga legislatif itu nggak mampu untuk berperan dan berfungsi secara efektif karena dominasi birokrasi dan juga intervensi kekuasaan eksekutif yang masih kental. Kedua, ada konflik internal. Eh, Mesrut itu mengalami keras dari kelompok-kelompok tradisional dan militer. Pertentangan antara kekuatan sekuler dan ulama membuat upaya konsolidasi pemerintahan konstitusional itu sulit untuk terwujud. Dan yang terakhir adalah tidak alih-alih menciptakan stabilitas, kedua fase ini menciptakan malah perpecahan internal dan konflik politik yang berkepanjangan yang kemudian turut melemahkan struktur negara Utsmani. Nah, kurang lebih itu. Dan kenapa kemudian hal-hal ini dianggap gagal? Karena kritik ini kita coba mengambil kritik dari salah satu pemikir seperti halnya Recep Sentruk, salah satu pemerhati sejarah juga, itu mengkritik bahwasanya reformasi itu menciptakan krisis identitas pada generasi Islam yang merasa terasingkan antara nilai-nilai tradisional yang ada sama nilai-nilai dan tuntutan modern. Memang ada tuntutan modern untuk kemudian mengikuti perkembangan zaman, tapi itu tidak diiringi dengan adanya eh, bersamaan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi makanya orang-orang tradisional merasa ini ada pengikisan nilai nih.
tapi juga nggak bisa akhirnya langsung loncat kepada modernisasi karena apa ya, terlalu terlalu apa ya terlalu cepat eh, usaha untuk perubahan yang dilakukan sampai akhirnya em, itu menjadi destruktif, tidak menjadi konstruktif. Oke, kita lanjut. Yaitu adalah peradaban Islam di era Turki modern. Nah, ini adalah pembubaran Kesultanan Turki. Mohon maaf. Pembubaran Kesultanan dan Proklamasi Republik Turki pada 1923. Nah, setelah eh, adanya perang yang berkepanjangan, kemudian banyaknya apa namanya itu serangan yang dilakukan oleh Barat untuk kemudian menguasai tanah Utsmani, maka berperanlah pada masa itu Mustafa Kemal Atatürk yang banyak mengambil apa bahasanya itu langkah dan apa ya mengambil langkah militer untuk melakukan konsolidasi terhadap wilayah-wilayah Utsmani yang sudah diduduki oleh Barat. Dan pada saat itu Sultan itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kata orang-orang yang uh, apa ya, kalau kata orang-orang sini gitu. Jadi kayak Sultan itu tersandera karena ada kebijakan politik yang tidak tersandera di Istanbul waktu itu. Akhirnya Mustafa Kemal lah yang bergerak untuk kemudian mencoba mengkonsolidasikan wilayah-wilayah Utsmani yang direbut oleh Barat untuk bersatu untuk melawan. Sampai kemudian berhasillah itu, terjadilah banyak perjanjian, perjanjian. Lalu sampai pada puncaknya adalah apa pembubaran Kesultanan Utsmani karena dianggap sudah tidak lagi relevan oleh Mustafa Kemal dan apa namanya itu dirubahlah Turki menjadi negara republik sekuler yang menerapkan nilai-nilai Barat umumnya dan mencoba menghapuskan nilai-nilai Islam yang ada sebelumnya karena dianggap itu adalah faktor yang memundurkan masyarakat Turki pada masa itu. Ini adalah Sultan Fahdruddin di sebelah kiri dan yang kanan ini adalah Mustafa Kemal Atatürk ketika memimpin majelis. Nah, ini kemudian awalnya kekhilafahan itu nggak dihapus. Awalnya yang dihapus itu cuman kesultanannya aja. Jadi khalifah itu masih ada di Istanbul, masih ada sebagai simbol aja, simbol apa namanya? Simbol simbol pemimpin agama lah kurang lebih seperti itu. Tapi tidak bisa berpengaruh kepada eh, apa namanya itu kebijakan politiknya Turki. Apapun itu udah diputuskan oleh lembaga Majelis Tinggi Negara waktu itu. Jadi Sultan tuh cuman ya simbolis aja lah, ada sultannya cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kemudian kejatuhan khilafah puncaknya. Jadi setelah em, banyak bergulat, akhirnya abolition of caliphate, kejatuhan khilafah. Ini oleh Mustafa Kemal untuk dihapus akhirnya kekhalifahan Turki dan resmilah pada saat itu em, khilafah hilang dari muka bumi, yaitu Turki Utsmani tidak ada lagi dan khilafah tidak ada lagi. Dan itu berlangsung sampai hari ini gitu. Dan ini tentu menjadi menyedihkan karena pada saat itu banyak negara-negara Islam yang mengharapkan Turki Utsmani dapat menjadi pembela karena apa namanya itu eh, tidak ada lagi yang mampu untuk kemudian menjadi apa poros kekuatan Islam selain Turki pada saat itu yang dianggap sebagai ya pembela kurang lebihnya. Dan mungkin kita cukupkan sampai sini. Oh enggak, masih ada ya. Sampai kemudian masuk ke masa partai tunggal. Mohon maaf. Oke. Sampai kemudian masuk ke masa partai tunggal. Pada setelah eh, gagal akhirnya Turki Utsmani bertahan dari masa modernitas, masuklah ke masa partai tunggal. Jadi waktu itu cuma ada satu partai, nama partainya adalah CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, yaitu Partai Rakyat Turki kurang lebih kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada saat itu cuma ada satu partai yang diperbolehkan untuk kemudian memimpin masyarakat Turki karena ya tidak apa namanya itu sudah tidak lagi relevan yang namanya kesultanan dan kekhalifahan. Dan hal ini berlangsung cukup lama karena pada saat itu banyak sekali larangan-larangan terhadap nilai-nilai
tradisional atau nilai-nilai Islam yang diajarkan di Turki. Salah satunya adalah hukum yang namanya Şapka Kanuni. Şapka Kanuni itu adalah hukum di mana membatasi penggunaan dan juga atribut keagamaan di ruang publik. Jadi yang pakai jilbab nggak boleh, kemudian yang pakai peci itu nggak boleh, yang peci peci Usmani itu misalnya yang pakai pakai jubah itu nggak boleh, dan dilarang oleh pemerintah Turki gitu loh. Karena apa? Karena um, pada saat itu ya dianggap itu malah bisa mengembalikan semangat-semangat lama sampai kemudian puncak-puncak itu merubah azan yang tadinya dalam bahasa Turki ke dalam bahasa yang tadinya dalam bahasa Arab ke bahasa Turki. Kemudian pelarangan tradisi-tradisi kesenian Islam seperti halnya menulis kaligrafi itu nggak boleh dibredel dan segala hal yang berkaitan dengan Islam pada saat itu dibatasi seterbatas-batasnya. Sampai kemudian muncullah instabilitas politik Turki. Apa itu instabilitas politik Turki? Yaitu setelah masa-masa apa namanya masa-masa apa disebutnya Eh, masa-masa tidak stabil, masa-masa partai tunggal tadi, muncullah masa instabilitas politik Turki. Waktu di mana akhirnya muncullah partai-partai baru seperti Democratic Party, Partai Demokrasi. Kemudian ada partai-partai lain yang mencoba mengusahakan em, penemuan jati diri kembali gitu loh. Setelah sepanjang sejarahnya di masa-masa modernisasi oleh masa satu partai tadi, nilai-nilai Islam itu diberangus kurang lebihnya. Dan apa aja sih kira-kira faktor-faktor penyebab instabilitas politik Turki ini? Pertama itu ada banyaknya gerakan separatis. Seperti halnya waktu itu ada di bagian kota Rize dan juga Trabzon, mereka melakukan pemberontakan terhadap kebijakan Sabka Kanuni karena tidak mau kemudian diatur dengan cara pemerintah untuk membatasi kegiatan keagamaan gitu. Ini merupakan kebijakan sekularisasi pemerintah Turki dan itu ditolak reaksi Islamis. Banyak ditangkap akhirnya ulama-ulama, kemudian diasingkan. Salah satunya diasingkan ke Ankara, banyak juga. Dan apa namanya itu tidak boleh ada oposisi yang diizinkan sebetulnya pada masa satu partai tadi. Nah, kemudian masuklah ke instabilitas di era kudeta militer. Nah, di masa instabilitas politik ini, yang tengah itu adalah namanya siapa? Namanya itu Necmettin Erbakan yang tengah ini. Ini Necmettin Erbakan merupakan salah satu tokoh pergerakan Islam yang sangat fenomenal sampai hari ini bahkan karena idenya terus dikaji. Dan kalau teman-teman tahu film Rudy Habibie, itu ada momen di mana Pak Habibie ketemu sama beliau sebagai teman untuk sholat asar Pak, waktu itu. Dan beliau memang teman karibnya Pak Habibie selama di Jerman. Dan keduanya menjadi tokoh besar karena beliau jadi Perdana Menteri Turki yang memunculkan ide Islam pertama sampai kemudian dikudeta dan juga Pak Habibie gitu lah misalnya orang-orang yang memang memiliki latar belakang Islam yang kuat pada saat itu. Duh, mohon maaf. Nah, kita lanjut pembahasannya. Kemudian pada periode 1950 sampai 1980 itu ditandai dengan adanya instabilitas politik, yaitu konflik ideologi antara sekuler dan juga Islamis. Juga intervensi militer. Kenapa intervensi militer itu sangat penting untuk dibahas ke dalam sejarah masa instabilitas politik ini? Karena Mustafa Kemal Atatürk itu merupakan jenderal. Jadi dia merupakan seorang yang berasal dari dunia militer. Makanya beliau tuh mengamanahkan kepada militer untuk menjaga nilai-nilai yang dibawa oleh Turki modern, nilai-nilai sekuler, selama Republik Turki ini berdiri. Nggak boleh diganggu gitu loh. Nah, salah satunya adalah kudeta militer pertama itu pada tahun 1960 pada masa um, menterinya namanya Adnan Menderes. Karena dianggap terlalu Islamis, akhirnya Adnan Menderes dihukum mati. Cukup kejam memang pada masa itu, cukup kejam. Jadi yang dianggap bertentangan dikudeta. Kemudian ada lagi yang apa namanya itu kudeta paling umum itu adalah kudeta yang dilakukan kepada namanya kudeta postmodern
yang dilakukan kepada Necmettin Erbakan yang di tengah tadi itu dipaksa mundur oleh militer tanpa pengambil alihan kekuasaan langsung. Jadi dipaksa ditekan, intervensi politik karena dianggap mulai menyeleweng nilai-nilai yang diusahakannya. Dan termasuk juga kudeta yang dilakukan pada tahun 2016 yang paling baru. Dan ini yang menarik, seluruh kudeta yang dilakukan oleh militer Turki selama masa instabilitas politik itu berlangsung selalu berhasil, selalu berhasil. Kecuali satu kali pada masa 2016. 2016 mereka gagal melakukan kudeta kepada yang kita tahu yaitu Recep Tayyip Erdogan. Kenapa bisa gagal? Pertama, karena memang Erdogan bermain cukup baik untuk kemudian memadukan antara nilai sekularisme dengan nilai-nilai Islam yang diusung oleh kaum tradisionalis. Jadi tidak membantahnya sama sekali, tapi mencoba untuk mengkombinasikan ini agar nilai-nilai Islam bisa hidup di dalam nilai sekularis yang diusung oleh pemerintah Turki. Karena memang nggak bisa dihapus. Nah, sampai dari tahun 2000 tuh dimulai sampai kemudian 2016. Pengaruhnya begitu kuat Erdogan terkait dengan kemajuan Turki pada masa itu, karena kan Turki itu nggak begitu stabil waktu itu ekonominya, meskipun sampai sekarang juga masih. Tapi pada saat itu memang lagi baik-baiknya performa Erdogan sebagai presiden, akhirnya disuarakanlah kepada masyarakat untuk bergerak turun, memperjuangkan nilai demokrasi gitu misalnya. Akhirnya turunlah masyarakat ke jalan pada 15 Temmuz, pada 15 Juli, untuk membela nilai-nilai tersebut dan gagallah kudeta yang dilakukan militer kepada Recep Tayyip Erdogan pada 2016. Nah, pencarian jati diri ini masih berlangsung sampai hari ini. Kenapa disebut sebagai pencarian jati diri ini masih berlangsung? Karena ya tadi banyak usaha-usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki untuk merekonstruksi nilai-nilai Islam yang ada di sini gitu loh. Lewat mana? Ya lewat ini salah satunya usaha restorasi peradaban Islam Turki. Dimulai sejak tahun 2000-an, maksudnya perlahan mulai perlahan tapi pasti, seperti halnya dibangunlah lembaga-lembaga sosial, medeniyet atau liesi atau apa namanya itu kajian-kajian peradaban. Jadi mulai dibahas lagi, mulai dikaji lagi, mencoba untuk melihat apa yang kira-kira bisa diambil dari nilai-nilai masa lalu dan diterapkan di masa ini gitu loh. Ustadz Hai mungkin sudah join mana Ustadz Hai? Ada Ustadz Hai nggak? Hadir Ustaz Haikal. Ustadz Hai antum sudah kosong. Apa kita perlu untuk berganti di sini? Kita substitution. Boleh, tapi boleh di sela pertanyaan dulu kayaknya ke moderator. Oke. Boleh, boleh. Berarti kalau gitu kayaknya sebelum kemudian kita berakhir ke usaha restorasi peradaban, karena nanti bakal Ustadz Hai yang menjelaskan di sini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan dari mulai masa kegagalannya, maksudnya kemunduran Turki Utsmani ini sampai kemudian tadi masa Turki peradaban Islam di era Turki modern gitu. Baik, silahkan teman-teman. Sangat rumit tapi lumayan berat juga ya pembahasannya dari Kak Haikal ini. Jadi teman-teman ini yang sekarang mungkin lagi nyatat sambil mikir. Yang mau nanya silahkan kita tunggu untuk sesi Kak Haikal sebelum dilanjutkan ke Lalu Muhammad Hayi. Ada yang mau bertanya? Dari teman-teman peserta yang sebelumnya juga boleh. Yang sekarang baru join juga silahkan. Dari masa kemajuan, kemunduran, ada pertengahan ya Kak Hayi ya? Kak Haikal. Ya. Silahkan. Ada? Tadi siapa yang ini? Boleh raise hand teman-teman? Atau nyalakan mikrofonnya gitu? Silakan. Sepertinya bentar kita tunggu dulu. Tidak ada. Kalau nggak, Oh ada. Oke. Ya. Oh iya, silakan Kak Akbar. Kak Akbar silakan. Kak Akbar tadi sepertinya menyalakan mic. Boleh kalau misalkan ada pertanyaan langsung disampaikan saja. oke Kak, terima kasih Kak atas pemaparan tentang kemunduran masa pemerintahan Utsmani. Jadi kita mau balik ke belakang dulu Kak. Oke,
Eh, sedikit ya. Dulu ketika orang-orang Utsmani itu benar-benar nggak bisa keep up dengan kemajuan yang dibuat oleh orang-orang Barat pasca Renaissance, dan akhirnya muncul penolakan terhadap agama juga di Barat kan. Jadi orang-orang bilang apa penyebab keruntuhan Utsmani dan kenaikan Barat atau bangkitnya Barat itu diakibatkan oleh sesuatu yang sama, meninggalkan agama. Jadi kalau Utsmani meninggalkan agama hancur, Barat meninggalkan agama malah naik. Maju. Jadi Betul. itu kan penyebab karena pemahaman balik lagi. Di Utsmani itu menjelang keruntuhannya, yang menarik ialah, fakta yang menarik ialah, yang menunjukkan kepada kita bahwa sultan-sultan justru membangun infrastruktur itu sangat berlebihan. Misalnya Betul. Istana Dolman Benz dibangun pada saat itu, Betul. istana apa lagi ya? Istana Ciran, Istana Ya, Bailorbay itu betul. dibangun saat itu yang sangat mewah. Bahkan di Istana Dolman Benz itu bahkan dicat dengan emas, Mas, ya dikasih betul. yang puluhan miliar. Pertanyaannya kenapa bisa muncul seperti itu? Padahal pemikiran-pemikiran ini nggak ada. Karena orang-orang Utsmani waktu itu melihat bahwasanya Barat bangkit dengan istana-istana yang mewah. Maka mereka berpikir istana-istana mewah atau infrastruktur adalah penyebab kebangkitan. Mereka lupa bahwasanya Rasul mengajarkan di masa lalu bahwa infrastruktur itu adalah hasil kebangkitan, bukan sebuah kebangkitan. Tapi kalau kita bicara singkat, kesalahan pemahaman tentang kehidupan, tentang agama itu mengakibatkan kita jauh sekali di bawah Barat pada saat itu. Nah, kalau kita mau bukti, lebih menarik lagi di masa Golden Age, di masa kemasan peradaban Islam. Justru pada saat itu orang-orang Barat meninggalkan warisan-warisan Yunani, warisan-warisan Romawi, dan Islam yang mengembangkan itu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya suksesnya mereka di akhirat tergantung tentang kesuksesan mereka di dunia. Begitu mereka mau sholat, mereka pikir ini kiblatnya kemana. Maka kita harus tahu tentang perbintangan. Ketika mereka merasa Allahu Akbar, sementara kita belum wudu, mereka harus tahu bagaimana cara mengangkat air dari bawah ke atas. Ketika mereka kemudian melihat seluruh ibadah-ibadah, mereka ternyata terkait betul dengan sains apa yang dijelaskan dengan sains. Mereka mengembangkan sains. Nah, itu yang nggak ada di zaman dulu. Nah, pertanyaan bahwasanya dalam masa kemasan peradaban Islam, bagaimana sih hubungan antara ibadah dan pengembangan ilmu pengetahuan? Dan yang kedua, berdasarkan hal yang saya paparkan tadi, bagaimana sih seharusnya pemuda Muslim itu, maksudnya bagaimana seharusnya pemuda Muslim saat ini berkontribusi dalam kebangkitan Islam dan peran mutu pendidikan dalam membangun kembali kejayaan Islam tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan. Itu betul banget. Jadi memang yang menarik itu pada masa-masa Turki Utsmani di akhir masa jabatannya, itu yang harus diperhatikan adalah bagaimana sultan-sultan ini kurang bisa melihat apa yang rusak sebetulnya daripada internal mereka, kegagalan untuk mengetahui dirinya sendiri. Itu yang sebetulnya sudah disampaikan oleh Ustaz juga. Kendini Bil Mehmet, tidak tahu akan diri sendiri, dan juga Asa Gormek, melihat dirinya lebih rendah daripada bangsa lain. Padahal masing-masing bangsa itu kan memiliki cirinya sendiri. Dan jika memang ingin kemudian mengambil sesuatu daripada bangsa lain, maka perlu perlu dikualifikasi terlebih dahulu, tidak bisa serta-merta kemudian ambil asal ambil gitu. Makanya tadi salah satu bentuknya itu adalah bentuk mindernya Usmani pada masa itu. Kalau misalkan kita bisa melihat Dolma Bahce, Cirean, Yildiz Saraya, kemudian Beyleber Saraya, itu adalah bentuk daripada ketidakmampuan Usmani melihat kelemahan dirinya sendiri. Dan pada saat itu memang Usmani lagi jelek-jeleknya karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan krisis keuangan yang besar, malah kemudian memberikan kesan kalau kita tuh bagus loh, kita tuh nggak apa-apa, menunjukkan bahwa kita tuh lagi baik-baik aja dengan membangun istana. Pada itu adalah salah satu langkah paling keliru yang dilakukan oleh mereka. Dan lantas gimana sebetulnya peradaban Islam dan ilmu pengetahuan menurut para ulama gitu ya misalnya. Aku suka banget sama kutipannya Hamid Fahmi Zarkashi. Ustaz Hamid Fahmi Zarkashi. Beliau itu kan salah satu yang pemerhati kajian apa namanya itu Barat, Western. Beliau itu bilang
untuk menekankan bahwasanya konsep tamadun atau peradaban dalam Islam itu harus menggunakan yang namanya dimensi ilmiah dan spiritual. Benar tadi apa yang disampaikan Mas Akbar. Kalau Barat maju karena dia meninggalkan agama, ya karena revolusi Prancis itu kan masalahnya karena mencoba untuk melepaskan legitimasi gereja kan daripada kekuasaan rakyat. Sebaiknya kalau dalam Islam, semakin orang itu mendekatkan diri kepada agama, mencoba melihat agama itu secara lebih baik, secara objektif, maka akan semakin maju. Kenapa? Di Golden Age kita itu bisa maju gitu lah. Karena kita berhasil menerapkan itu. Melihat bahwasanya Allah itu meminta kita untuk berpikir. Fadzakir innama anta mudzakir. Anda itu diciptakan untuk berpikir, maka berpikirlah. Dan bentuk daripada berpikir itu ya tadi mencoba untuk mencari tahu ilmu-ilmu Allah yang tidak diketahui sebelumnya. Akhirnya itu terejawantahkanlah dengan cara menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani pada masa itu. Diterjemahkan ke dalam apa namanya tuh apa namanya bahasa Arab untuk kemudian bisa dikaji dan dipelajari. Dan kenapa kemudian pada masa ini malah sebaliknya kayak kesannya kita terlalu apa namanya itu yang udah beragama kok malah ketinggalan. Nah, kalau dari pendapatnya Fahmi Hamid Zarkashi gitu ya. Beliau berpendapat bahwasanya banyaknya yang dilakukan oleh umat Islam ini tanpa memperhatikan aspek keislaman secara menyeluruh. Akhirnya menyebabkan krisis identitas yang mengakibatkan kegagalan implementasi perubahan. Dan itu terjadi di Utsmani. Mereka tidak mencoba apa namanya itu mempertimbangkan aspek keislaman ini terlebih dahulu sebelum kemudian meniru Barat. Mencoba melihat itu kan tidak bisa serta-merta langsung diambil secara terbuka gitu loh, misalnya. Terus misalnya ada namanya Ramazan Atta. Beliau salah satu apa namanya itu pengkaji sejarah Turki juga, Ramazan Atta. Dalam sumbernya di Medeniyetlerin Ruhu dan Osmanlı Medeniyeti, beliau bilang gini, sebetulnya roh peradaban atau nilai-nilai tradisional Islam itu memang perlu direstorasi melalui pendidikan, lembaga sosial, dan budaya. Menurutnya, modernisasi itu tidak boleh sampai mengorbankan identitas keislaman yang autentik, melainkan harus dibangun melalui fondasi baru yang menyinergikan antara warisan tradisional dengan tuntutan modern. Ini baru kelihatan nih polanya yang nggak berhasil diambil oleh Utsmani. Karena pada saat itu Utsmani hanya berfokus pada struktur fisik. Ya kalau misalkan fisiknya bagus berarti bagus lah gitu. Padahal tidak. Kita tuh harus fokus pada apa yang menjadi moral utama sebuah bangsa gitu. Dan kita yang paling pertama harus diketahui Kendini Bilmek untuk mengetahui jati dirinya. Jati diri kita adalah seorang Muslim, seorang yang apa namanya itu seorang Islam. Nah, dan orang Islam harus ngapain? Itu harus tahu. Dan ya tadi disampaikan oleh Ramazan Atta harus mampu untuk kemudian melihat bahwasanya Islam itu tidak pernah mendikotomikan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Tidak ada dikotomi seperti itu dalam Islam. Justru Islam mendorong untuk dipelajari segala halnya agar kemudian diambil baiknya dan coba yang buruk-buruknya bisa dicegah lewat pemahaman dan pengertian daripada ilmu pengetahuan tersebut. Lalu kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita sekarang gitu misalnya ya. Oke, kayaknya kurang satu. Mohon maaf, kita satu lagi terkait dengan kajian modernitas dan juga keislaman. Syed Naqib Al-Attas. Beliau salah seorang tokoh yang masyhur dengan pertentangannya terkait dengan konsep-konsep Barat. Jadi Syed Naqib Al-Attas merupakan seorang ulama dari Malaysia yang lahir di Bogor. Beliau banyak menyatakan reaksinya terkait dengan banyaknya negara-negara Islam yang secara tidak sadar menerapkan nilai-nilai sekularisme di dalam negaranya dan akhirnya merusak nilai-nilai keislaman yang ada di dalam negaranya itu sendiri. Beliau bilang dalam kajiannya perlunya adanya reinterpretasi, mencoba mengulang kembali interpretasi tradisi keislaman agar tidak terasing dari modernitas. Karena sebetulnya Islam itu sesuai dengan relevan dengan perkembangan zaman. Hanya saja masyarakat kitanya yang tidak mampu untuk kemudian melihat relevansinya. Dan kemudian tradisi keislaman agar tidak terasing dari modernitas mengingatkan reformasi agar upaya masalah itu tidak tidak terdikotomikan. Jadi tetap bisa bersatu antara ilmu pengetahuan dengan juga Islam. Dan yang menarik teman-teman, sebetulnya apa yang terjadi di dalam dunia Islam pada hari ini itu ada juga dalam kajian orientalisme postkolonialis. Ini aku perlu tekankan. Kenapa? Karena salah satu sebab kemunduran masyarakat kita adalah tidak mampu untuk membentengi dirinya sendiri dari pemahaman-pemahaman Barat dan juga tidak mampu untuk melihat
mereka tuh ditunggangi oleh Barat. Barat lewat kajian orientalisme postkolonialisnya, mereka berhasil menciptakan dua kubu besar dalam Islam. Kubu kanan, ekstrim kanan, dan kubu ekstrim kiri. Ekstrim kanan, mereka yang menyatakan bahwasanya Islam itu berfokus pada nilai-nilai tradisionalnya aja. Orang-orang jumud, nggak boleh kita tuh apa namanya tuh mengikuti modernitas. Kita harus ikut Nabi, kembali kepada sunnah. Dan yang uniknya, siapa yang pertama kali terkena efek daripada siapa yang pertama kali ditunggangi yang sampai kemudian bisa menciptakan garis kanan ini, golongan kanan ini, itu ada Wahabisme. Yang Anda baca ya, ini setelah yang Anda baca. Itu Wahabisme, melakukan pemberontakan lewat kepada Turki Utsmani yang dipelopori, yang didukung oleh Inggris pada masa itu. Terciptalah akhirnya golongan kanan. Dan tapi Barat juga tidak lupa untuk kemudian bermain kaki di golongan kiri. Golongan kiri itu adalah kelompok yang liberalis, menganggap agama itu harus bebas, tidak boleh terikat pada nilai-nilai tradisional. Agama itu harus apa namanya itu bisa menyesuaikan dengan zaman. Akhirnya timbullah orang-orang yang pikirannya itu agak ngaco gitu loh. Interpretasi Quran diambil semaunya sendiri, tidak melalui dengan apa namanya itu tingkatan keilmuan yang dia tahu gitu loh seharusnya, atau mungkin tidak melalui rujukan-rujukan ulama, berinterpretasi semaunya sendiri. Ini juga salah. Karena kenapa? Karena diciptakan dua poros ini agar umat Islam tidak bisa bersatu. Maka apa peran kita sebagai anak muda? Peran kita sebagai anak muda, pertama, adalah menyadari bahwasanya ada dikotomi seperti ini sekarang. Dan mencoba untuk memahami kedua pikiran yang ada di dalam dua golongan ini. Agar kita bisa melihat masing-masing niche itu ada di mana. Dan mencoba mencari jalan tengahnya. Salah satu tokoh-tokoh yang bisa kemudian teman-teman baca karya-karyanya adalah Syekh Naqib Al-Atos misalnya. Kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi misalnya, ya kan, kalau misalkan yang tokoh lamanya. Beliau rasionalis, tapi juga tidak menghilangkan nilai-nilai tradisionalisnya dalam karya-karyanya gitu misalnya. Banyak banget tokoh-tokoh Islam yang teman-teman bisa baca karya-karyanya, memang mencoba melihat secara tengah, menurut melihat secara objektif. Bagaimana dikotomi ini bisa terjadi dan apa jalan tengahnya. Dan fokusnya, dan peran apa yang bisa kita ambil, belajar. Kita harus belajar, kita harus tahu. Karena yang paling parah daripada anak-anak muda pada masa ini adalah, yang Anda pribadi perhatikan, terutama di Turki dan di Ankara ini adalah, ketidaktahuan akan tujuan dirinya. Pertama, ketidaktahuan akan diri sendiri, itu menciptakan inferiority complex, merasa dirinya tidak mampu untuk apa-apa, karena nggak tahu dirinya sendiri bisa apa. Akhirnya nggak merasa bisa untuk apa-apa, kemudian loss of destination, mereka kehilangan tujuan, nggak punya tujuan. Dan ini banyak di Ankara, orang ditanya kuliah ke Turki, buat apa ke Turki gitu misalnya, kalian ngapain ke Turki? Ketika ditanya seperti itu, mereka cuma bilang ke Turki karena ya di sini ada salju, ke Turki karena ya di sini Eropa, karena di sini biayanya murah. Bayangin orang-orang yang seharusnya belajar ilmu yang apa namanya, yang seharusnya bisa dikaji dan kemudian bisa menjadi manfaat untuk masyarakat ketika mereka pulang, justru malah apa namanya itu tidak memiliki tujuan akan hidupnya sendiri. Makanya yang paling pertama harus diketahui dan yang bisa dilakukan oleh anak muda adalah apa? Belajar. Belajar akan apa? Belajar akan agama kalian, belajar akan ilmu pengetahuan kalian, dan belajar tentang diri kalian. Kalian itu butuhnya apa dan mau jadi apa ke depannya. Kurang lebih itu jawaban Anak. Dan mohon maaf kalau kiranya memang ada hal-hal yang keliru dari apa yang disampaikan dan banyak missnya, karena jujur Anak bukan orang yang bisa membahas sesuatu secara struktural. Anak agak abstrak kalau bahasa Tai. Jadi memang agak acak kanan kiri gitu. Jadi mungkin nanti bisa dirapihkan oleh Tai terkait penjelasannya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Akbar terkait jawaban Anak, dan mungkin boleh juga kalau misalnya ingin ditanggapi dengan diskusi. Tai mungkin boleh menambahkan terkait dengan hal ini. Baik. Ini Mas Akbar malah keluar nih kayak ini. Nah, baik. Terima kasih nih Kak Haikal atas jawabannya. Mungkin sudah jelas ya Kak Akbar nih ada di sebelah saya kebetulan Kak Akbar nih. Jadi Oh, tadi ada Kak beliau Akbar. sedang lagi keluar, jadi sekarang sudah mulai bergabung ya. Berarti sudah jelas ya Kak Akbar ya. Oh, sangat jelas sekali. Terima Iya. kasih, Pak Ika. Terima kasih Kak Insya Allah. Haikal. Nah, kita lanjut mungkin ya. Mungkin tadi sudah sangat rinci dipaparkan dari sejarah Utsmani dan lain sebagainya oleh Kak Haikal Azra, dan sekarang mungkin akan ada tambahan dari Kak Hayi untuk mungkin nanti entah membahas kemajuan ya Kak Hayi. Boleh on cam dulu Kak Hayi, kita ngobrol sedikit. Sudah on cam enggak? Oh, udah on cam lagi, maaf. On mic, On on mic. mic, saudara. Iya.
Ya seru nih kalau udah ada Kak Haikal sama Kak Hayi. Sebelumnya soalnya Kak Haikal doang, Kak Hayi doang. Nah sekarang sudah digabung. Mungkin keilmuannya nggak tahu nih seperti apa nanti ke depannya ya. Masya Allah. Nanti saling ada tambah-tambahan, sharing section dan lain sebagainya. Silahkan ya Kak Hayi ditambahkan saja. Oke, mungkin waktunya sisa 20 menitan lagi kurang lebih. Ya, mohon mungkin dijelaskan lagi lebih rinci dan singkat supaya kita memahami ya teman-teman ya. Oke, silakan dipersilakan untuk Kak Hayi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Hidayat. Karena waktunya sedikit lagi, berarti kita langsung aja masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang muncul di layar apa ya, teman-teman? Bengkel peradaban, Ustaz. Ini Ya, kita sebentar. bengkel, ya, Ustaz. Ya, kita ngebengkel sekarang nih. Bentar ya. Sebentar, teman-teman. Ganti dulu sebentar. Oke, teman-teman semua. Karena dari kemarin ya kita sudah bahas, sudah 3 hari ini kita sudah bahas tentang masalah peradaban. Kita ngomong masalah materi, teori, konsep, dan lain sebagainya. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa? Karena di bagian ini kita insya Allah akan mencoba untuk mengamalkan hadis Nabi sebenarnya. Apa kata hadis Nabi? Ya, secara umum hadis Nabi baik berbicara tentang orang yang berilmu harus bisa mengamalkan ilmunya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengamalkan, ya. Kita akan mencoba untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan sejak beberapa hari belakangan. Oke. Makanya anak namain bengkel karena kita coba untuk memperbaiki terutama diri anak sendiri dan juga kita mencoba untuk sama-sama memperbaiki. Baik, teman-teman, kita mulai dari anatomi peradaban. Kita ringkas sedikit ya, kita ringkas sedikit apa yang sudah kita dapat berapa. Anatomi itu apa, teman-teman? Anatomi itu adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan susunan tubuh. Susunan tubuh manusia, anatomi manusia. Susunan tubuh hewan, anatomi hewan. Begitupun juga dengan peradaban, dia memiliki susunan. Sehingga kita sebut dia anatomi peradaban. Dari kemarin kita sudah bahas secara tidak langsung. Anatomi peradaban itu strukturnya, susunannya bagaimana, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk revisi sedikit, teman-teman ya. Baik. Nah, kemarin kita juga sudah bahas bahwa peradaban itu, ya, sejarah, itu asal katanya syajarah. Dan peradaban itu, teman-teman, bisa diumpamakan dengan pohon. Dan ada ayat Allah ayat Quran yang membicarakan tentang pohon, tentang syajarah. Apa katanya? Syajarah yang baik, pohon yang baik, itu apa perumpamaannya? Akarnya di bumi, menghunjam kokoh, dan cabang-cabangnya di langit menjangkau luas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, setiap saat selalu memberikan buah yang dapat memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Itu adalah perumpamaan pohon yang baik. Maka peradaban Islam itu diumpamakan sebagai syajarah atau pohon yang baik. Bagaimana anatominya, anatomi dari pohon tadi? Yang pertama, akarnya harus kokoh. Seperti yang dari kemarin kita bahas, supaya kita tahu akar kita. Kenapa sih dari kemarin kita bahas tentang masa lalu? Kenapa dari kemarin kita bahas tentang sejarah? Kenapa dari kemarin kita bahas tentang kejadian-kejadian yang sudah lampau? Supaya akar kita kuat dulu. Akar kita kuat dulu. Asluha thabitun. Yang kedua, setelah akarnya kuat, maka akan tumbuh batang yang akarnya kokoh, maka akan tumbuh batang yang kuat, teman-teman. Nah, sekarang kita dalam fase membentuk batang yang kuat. Setelah batangnya kuat, nanti membesar, maka rantingnya akan meluas. Wa far'uha fis sama, menjangkau bagian yang sangat luas. Menjangkau bagian yang sangat luas, sehingga nanti ketika dia berdaun dan berbuah, memberikan manfaat, akan memberikan daun dan buah yang lebat, dan nanti akan memberikan manfaat yang lebat juga. Nah, teman-teman semua yang kita bicarakan dari kemarin, peradaban itu adalah dari manusia untuk manusia. Sebenarnya inti dari peradaban itu, teman-teman, dari manusia untuk manusia.
Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada manusia untuk memberi manusia lain manfaat dari wasilah peradaban dengan perantara peradaban. Bahkan salah satu hadis yang cukup terkenal kita baca supaya kita kelihatan kayak pengajian gitu ya, nggak kayak orang kuliah dari kemarin. Ya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Ceritanya teman-teman, suatu ketika Nabi datang kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah kita tahu Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang miskin sehingga termasuk dalam golongan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah yang seperti teman-teman tahu juga adalah golongan sahabat yang mereka itu miskin sekali, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, tidak punya makanan sehari-hari sehingga mereka tinggalnya di pelataran Masjidil Nabawi. Mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi, teman-teman ya. Nah, suatu ketika Nabi datang kepada Abu Hurairah melihat Abu Hurairah iktikaf. Kemudian ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia apakah yang paling engkau cintai? Yang paling Allah cintai? Allah itu paling cinta dengan manusia yang seperti apa?" Apa jawab Rasulullah? "Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan perbuatan yang paling baik yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seorang muslim memasukkan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan, menularkan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Takshifu anhu kurbatan, yang membantu menghilangkan, menyelesaikan masalahnya. Au taqdi anhu dainan, atau membantu membayar, menyelesaikan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau dia membantu menghilangkan rasa lapar dalam perutnya. Wala an amshi ma'a akhin fi hajah. Dan aku lebih suka untuk berjalan keluar bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Ahabbu ilayya min a'takifa fi hadal masjid. Lebih aku cintai daripada aku i'tikaf berdiam diri di dalam masjid ini. Nah, kita lihat teman-teman. I'tikaf di Masjid Nabawi adalah cita-cita semua umat muslim. Bahkan teman-teman yang ada di Indonesia mungkin rela untuk membayar 30 juta, 40 juta pergi umroh iktikaf di Masjid Nabawi. Bukan begitu? Tapi apa kata Nabi? Walaan amshi ma'a akhi fi hajatin. Kalau aku keluar untuk membantu temanku menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku yang mulia ini. Begitu pentingnya bermanfaat untuk orang lain bagi peradaban Islam, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita ingat sedikit tentang tokoh-tokoh yang sudah lalu. Contoh dari peradaban Islam Turki Utsmani ada Mimar Sinan. Seringkali disebut tadi sama Ustadz Haikal juga namanya. Mimar Sinan, teman-teman, adalah arsitek terbaik pada masa Turki Utsmani. Banyak sekali masjid yang dibuat oleh Mimar Sinan atas perintah sultan, atas perintah khalifah. Salah satunya adalah Masjid Sulaimaniyah. Dan teman-teman, Mimar Sinan itu membuat sekitar 20-30 masjid besar di seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Tapi apa yang spesial? Mimar Sinan membuat masjid tidak pernah sama bentuknya. Tidak pernah sama bentuknya, teman-teman. Ketika dia bikin satu masjid, bagus, semua orang suka. Sultan memberi hadiah, Sultan memberi pujian. Kalau misalnya orang males gitu, teman-teman, ya, dia tinggal bikin masjid yang sama, cuma diubah dikit aja gitu. Cuma tidak, teman-teman. Ketika dia bikin masjid yang lain, dia bikin masjid dengan arsitektur yang sangat berbeda, dia bikin masjid dengan ciri khas yang sangat berbeda. Artinya apa? Mimar Sinan tidak suka jika dirinya tidak berkembang. Itu artinya kenapa? Seorang muslim harus mau terus untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, teman, ada Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II. Ini yang fotonya ada di sebelah kiri. Itu, teman-teman, adalah sultan kuat terakhir pada masa Turki Utsmani. Beliau yang berhasil memperpanjang umur Turki Utsmani sekitar 20-30 tahun. Kalau tidak ada dia, mungkin Turki Utsmani sudah lebih dulu hancur, lebih lama lagi hancur. Itu maksudnya, sudah lebih dulu hancur. Nah, teman-teman, ini ada yang menarik, bukan anekdot sih, karena ini fakta sejarah. Dulu Sultan Abdul Hamid ingin membuat jalur kereta supaya orang-orang yang ingin umroh atau haji itu gampang. Jadi dia bikin jalur kereta rencananya dari Istanbul lanjut sampai ke Madinah. Tapi waktu itu dimulainya hanya dari Syam, dari Dimash, dari Suriah, teman-teman. Akhirnya jadi juga dari Suriah sampai ke Madinah.
Kenapa? Supaya orang-orang mau umroh, mau haji itu gampang. Dulu itu ada teman-teman. Jadi orang Turki, orang Kurdi, orang Arab Suriah, Libanon, Palestina, Irak, kalau mau haji umroh itu gampang. Kenapa? Karena dibuatkan rel kereta khusus namanya Hijaz Railway, jalur Hijaz oleh Sultan Abdul Hamid. Nah, suatu ketika, udah mau selesai nih teman-teman pembangunannya. Sudah mau selesai pembangunannya, ah, sudah mau masuk ke kota Madinah, apa kata Sultan Abdul Hamid? Selesaikan, cukup sampai di situ aja. Jangan sampai masuk ke kota Madinah. Lah, kenapa? Kan gampang nanti orang-orang supaya masuk, turun dari kereta langsung ke Masjid Nabawi gitu. Kata Sultan Abdul Hamid, jangan. Kenapa? Karena aku tidak mau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kuburnya ada di Masjid Nabawi, yang beliau sedang tertidur gitu ya di Masjid Nabawi, wafat di Masjid Nabawi, dikubur di sana, terganggu dengan suara kereta yang setiap hari lalu lalang di pelataran masjid. Itu kata beliau. Itu menunjukkan apa hormatnya Sultan Abdul Hamid kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena hormatnya Sultan Abdul Hamid ini, kemudian sekarang teman-teman, makam Sultan Abdul Hamid itu ada foto yang di bawah, itu juga dilewati oleh tramway, kereta kecil gitu, kereta lah, dilewati oleh kereta. Tapi khusus untuk jalur yang ada di depan komplek makam Sultan Abdul Hamid, itu ada garis merah kalau kita lihat di sini teman-teman. Ada garis merah, garis lampu merah. Apa itu maknanya? Itu maknanya setiap kali kereta itu lewat sini, dia harus pertama pelan, yang kedua tidak boleh menyalakan lonceng atau sirine atau apapun. Sehingga hening, tidak ada suara sama sekali. Untuk menghargai bagaimana dulu Sultan Abdul Hamid menghargai Nabi Muhammad SAW, sekarang pun kita juga harus menghargai Sultan Abdul Hamid. Itu artinya apa? Seorang Muslim, bayangkan Sultan Abdul Hamid, dia bikin kereta. Itu suatu pekerjaan yang satu benar. Yang kedua, dia bikin kereta untuk apa? Bikin kereta untuk mempermudah orang haji dan umroh. Itu suatu pekerjaan yang baik. Sudah benar, baik. Yang ketiga, dia juga memikirkan supaya bagaimana tidak mengganggu Nabi Muhammad SAW, itu perbuatan yang indah. Jadi seorang Muslim itu teman-teman, ketika melakukan sesuatu tidak cukup benar, tidak cukup baik, tidak cukup indah, tapi harus benar, harus baik, dan harus indah. 3 kunci ini nanti juga kita akan bahas di slide selanjutnya teman-teman. Nah, sekarang kita revisi konsep teman-teman. Di kepala kita teman-teman, kepala kita ini terutama Gen Z ya, ada banyak sekali konsep yang aneh, konsep yang salah, konsep yang keliru. Maka peradaban Islam itu memiliki jawaban untuk bagaimana kita memperbaiki konsep-konsep yang keliru yang ada di dalam kepala kita. Kemarin kita sudah bahas 2 penyakit utama umat muslim. Yang pertama, inferiority complex, adalah merasa rendah, merasa dirinya tidak ada apa-apanya, dan itu berawal dari tidak tahu diri sendiri. Ana dan Ustadz Haikal berharap dengan penyampaian kami yang sangat banyak kekurangan ini, setidaknya bisa menyadarkan kita ini tidak inferior. Kita ini bukan orang yang merendah. Kalau ketemu bule, jangan menundukkan pandangan, tapi tegakkanlah dada. Kenapa? Karena Anda memiliki peradaban yang lebih hebat dari peradaban orang bule itu. Itu ya teman-teman. Anda berharap sejarah yang sudah kami sampaikan, peradaban yang sudah kami sampaikan, itu bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri, terutama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada isolation complex, menutup diri. Ketika kita sudah punya kepercayaan diri, jangan merasa bahwa ternyata kita tidak butuh peradaban lain. Bukan begitu maksudnya teman-teman. Ya, kalau kita lihat tadi Masjid Sulaimaniyah. Masjid Sulaimaniyah ini teman-teman, kubahnya ada satu kubah yang besar. Ada satu kubah yang besar. Di sampingnya ada kubah-kubah kecil, kubah besar itu. Apakah ini arsitektur Islam original? Bukan, teman-teman. Ini adalah arsitektur Bizantium. Mereka ngambil dari arsitektur Hagia Sophia. Kan terkenal tuh gereja Hagia Sophia. Dulu, orang Turki Utsmani kalau bikin kubah itu kecil-kecil tapi banyak. Tidak pernah bikin kubah satu tapi besar. Tapi ketika mereka menaklukkan Konstantinopel, mereka melihat bagaimana Hagia Sophia punya kubah gede banget, mereka tiru, mereka ambil, dan mereka sesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Itulah yang namanya seseorang yang berperadaban Islam. Jadi tidak boleh punya inferiority complex dan jangan juga punya isolation complex. Nah, teman-teman, ini sedikit ringkasan dari apa yang disampaikan Ustadz Haikal tadi tentang masa kemunduran. Ada 3 fase kemunduran, teman-teman. Dan sekarang coba deh kita tanya diri kita sendiri. Yang pertama, kita merasa sama atau muadiliyat bahasa Turki.
Yaitu kita bilang dalam diri kita, saya dan kamu peradabannya sama hebat dan baik. Sekarang nih, temen, kalau kita ngelihat orang Amerika, kayaknya kita ngerasa, oh, saya manusia yang punya peradaban dan dia juga manusia yang punya peradaban. Saya manusia yang berbudaya dan dia juga manusia yang berbudaya. Hati-hati teman-teman. Kenapa? Ketika kita merasa sama, ketika kita merasa sama, ya, sekali lagi, ketika kita merasa sama, itu berarti kita masuk ke fase pertama kemunduran. Emang Muslim nggak boleh merasa sama? Nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh sama-sama. Nggak boleh merasa sama. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu ayat. Apa artinya? Dan kamu, selama kamu itu masih jadi orang mukmin, masih jadi orang beriman, kamu masih lebih tinggi daripada yang lain. Ingat ya. Jadi jangan sampai merasa sama, teman-teman. Merasa sama, apakah artinya harus sombong? Enggak harus sombong. Artinya, dalam diri kita, kita merasa bahwa kita benar dan orang lain yang tidak berperadaban Islam itu salah. Tapi kita juga harus menunjukkan perilaku yang baik. Bukan sombong, teman-teman. Tapi jangan sampai merasa sama. Merasa sama, ingat. Yang kedua, setelah kita merasa sama nih, melihat orang, misalnya orang mana ya? Orang Jepang gitu ya. Orang Jepang, saya orang Islam Indonesia punya peradaban, orang Jepang punya peradaban. Terus setelah itu, kita ngelihat kok dia lebih keren ya. Setelah dia merasa dia lebih keren, akhirnya terjadilah fase kedua. Masuk kita ke fase kedua, merasa lebih rendah. Wah, peradaban dia lebih bagus, peradaban dia lebih hebat. Islam itu nggak ada apa-apanya. Islam itu, ah, Islam itu kurang. Itulah kita masuk ke fase yang kedua. Kayaknya mereka lebih hebat deh. Itu berarti kita sudah masuk ke fase yang kedua. Hati-hati teman-teman. Yang ketiga adalah menyerah. Akhirnya setelah kita ngelihat, misalnya tadi orang Jepang ya, wah, Islam ini nggak ada apa-apanya, kita rendah, kita nggak punya harapan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita marah dan kita ikut. Wah, bagaimana caranya saya berpakaian seperti orang Jepang? Bagaimana caranya saya akhirnya nanti akan berpikir seperti orang Jepang? Bagaimana saya akan berbicara seperti orang Jepang? Dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita tanya nih, kita udah di fase yang mana? Kalau kita udah di fase yang pertama, hati-hati, jangan sampai kita merasa sama. Obatnya apa? Obatnya baca lagi sejarah kita, baca lagi kejayaan kita, baca lagi peradaban kita. Kalau kita udah merasa lebih rendah, hati-hati lagi karena kita udah masuk ke lubang yang lebih dalam. Jangan sampai teman-teman. Yang ketiga, jangan sampai kita ikut menyerah. Sekarang kalau kita lihat, kayaknya kita udah di fase yang ketiga teman-teman. Kenapa? Karena kita udah coba untuk berbicara seperti bukan orang Islam. Kita sudah terus mencoba untuk berbuat bukan seperti orang Islam. Kita udah coba untuk berpikir bukan seperti orang Islam. Kenapa? Karena kita pengen ikut peradaban lain yang kita yakini lebih hebat daripada kita. Hati-hati, teman-teman. Nah, ini ada beberapa konsep yang harus kita perbaiki. Islam tidak hanya tentang masjid dan fikih. Islam tidak hanya tentang masjid dan fikih, tapi Islam juga mencakup semua aspek kehidupan. Kemudian Muslim tidak hanya wajib sholat, tapi juga wajib bermanfaat. Tidak hanya wajib sholat. Memang sholat itu kewajiban, tapi bermanfaat juga kewajiban. Ini sama halnya dengan Muslim tidak hanya haram makan babi, tapi juga haram korupsi. Kalau kita tanya koruptor-koruptor yang pakai yang pakai jaket oranye, apakah mereka mau makan babi? Mereka nggak bakal mau, teman-teman. Tapi kalau disuruh korupsi, pinter, gitu ya. Atau kita gitu kan. Kita kalau misalnya masuk ke apa namanya cari makanan, pasti nggak mau cari yang babi kan? Jangan sampai ini ada kandungan babinya gitu. Tapi ketika kita dihadapkan pada kondisi-kondisi di mana kita mungkin aja korupsi, kayaknya kita biasa aja gitu. Nggak ada kita ngerasa, wah kayaknya jangan deh. Nggak, hati-hati teman-teman. Muslim tidak hanya haram makan babi, tapi juga haram korupsi. Oke? Nah, al-Islam solihun likulli zamanin wa makan. Seperti tadi yang disampaikan Ustaz Azra, tadi banyak yang bilang, Islam itu udah ketinggalan zaman, tempat udah nggak cocok, di Indonesia nggak cocok, udah nggak cocok sama tahun 2025. Nggak, Islam itu sesuai sepanjang zaman dan untuk segala tempat. Oke. Muslim yang kaya harus rajin sedekah, Muslim yang miskin harus punya izzah, dan keduanya wajib kerja keras. Orang Islam, mau sampai kapanpun dia kerja keras, yang namanya takdir itu tetap ada, teman-teman. Kewajiban orang Islam bukan jadi kaya. Kewajiban orang Islam bukan jadi kaya. Tapi kewajiban orang Islam adalah kerja keras. Karena nggak semua orang yang kerja keras bisa jadi kaya. Karena itu hukumnya takdir. Itu hubungannya dengan takdir. Kalau Allah sudah takdirkan dia kaya dan dia kerja keras,
Kalau Allah sudah takdirkan dia kaya dan dia tidak kerja keras, tetap jadi kaya. Kalau Allah sudah takdirkan dia miskin dan dia kerja keras, ya tetap miskin. Tapi apa? Seorang muslim yang miskin harus punya izzah, tidak meminta-minta, tidak bersandar dengan yang lain. Seorang yang muslim yang kaya juga nggak sombong, tapi harus rajin sedekah. Dan kedua-duanya wajib kerja keras. Oke, teman-teman. Nah, ini dia prinsip yang paling penting. Sebenarnya kalau menurut Ana ya, kalau menurut Ana pribadi, ini adalah inti dari 3 hari ini. Oke? Yang pertama, Muslim itu berbuat baik atau solih. Oke? Berbuat amalun solih, amalan solihah. Kalau di Quran itu istilahnya amalan solihah. Berbuat baik, khair, waf'alul khairah. Kalau dalam Al-Quran. Yang ketiga, berbuat indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Lah, teman-teman, contohnya gampangnya begini ya. Contoh gampangnya begini. Kemarin Ustadz Azra udah bahas tentang rumah burung ya. Dalam Turki Utsmani itu ada orang-orang kalau bikin rumah pasti dia sediakan tempat buat rumah burung. Iya nggak? Rumah Iya, burung, iya. rumah burung itu landasan filosofisnya apa? Landasan filosofisnya saya makhluk Allah, juga Allah. Gimana caranya kita sama-sama makhluk Allah ini saling melayani? Karena saya punya kelebihan, saya punya akal, maka saya wajib untuk bisa melayani burung. Gitu. Landasan filosofisnya. Wah, mungkin ini buat yang Wita udah berbuka ya. Maka kita ucapkan selamat berbuka Iya. untuk waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin ada teman-teman yang ada di sana. Mohon doakan kita juga ini yang belum berbuka. Karena doanya orang yang berbuka itu mustajab. Nah, balik lagi ke rumah burung ya teman-teman ya. Rumah burung. Rumah burung itu udah baik, soleh. Karena dia merasa apa? Kita menyisihkan barang kita, apa yang kita miliki untuk makhluk lain, namanya burung. Apakah cukup dengan baik? Tidak. Tapi harus juga. Bagaimana benarnya? Benar artinya bahan yang saya gunakan untuk membuat rumah burung itu harus kokoh. Bukan sekedar ranting-ranting pohon, bukan sekedar daun, bukan sekedar papan-papan jelek gitu, bukan. Harus benar. Dan barang-barang itu harus punya saya, jangan sampai punya orang, jangan sampai dananya nggak benar gitu ya. Jangan sampai itu hasil korupsi yang saya gunakan untuk rumah burung. Tuh, bikin rumah burung baik, tapi apakah bikin rumah burung dengan dana korupsi itu benar? Itu nggak benar, teman-teman. Maka harus baik dan harus benar. Tapi nggak cukup di situ. Seorang muslim nggak cukup di situ. Apa? Berbuat indah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, ketika rumah burungnya baik, rumah burungnya dibuat dengan benar, kemudian diberikan sentuhan-sentuhan seni, diberikan sentuhan arsitektur sehingga menjadi indah, solih, khair, dan jamil. Inilah 3 prinsip kerjanya Muslim. Nah, oke, ini 3 prinsip Muslim. Setiap kita melakukan apapun dari sekarang, teman-teman, kita coba pikirkan. Kalau mau buat karya, kita mau buat sesuatu, pikirkan ini baik gak? Ini benar gak? Ini indah tidak? Kalau tidak terpenuhi salah satunya, berarti kita belum cukup. Kita belum cukup berkarya. Kita tidak berkarya sebagai seorang Muslim. Tapi kalau 3 ini sudah terpenuhi, maka itu artinya kita sudah pantas untuk disebut sebagai seorang Muslim. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke PR ya, teman-teman ya. PR ini. Kita diskusi. Silahkan buat, ini PR buat teman-teman ya. Silahkan buat satu bentuk karya baru berlandaskan prinsip peradaban Islam dari karya yang sudah ada di masa Turki Utsmani. Contoh dulu. Di masa Turki Utsmani itu teman-teman ada kemarin kan ada Askeda Ekmek. Ingat gak teman-teman? Sama Ustaz Haikal itu kemarin dijelaskan. Dulu kalau orang ke toko roti, kalau dia punya uang lebih, dia akan minta ke pedagang rotinya supaya naruh roti di keranjang. Nanti orang yang tidak punya uang dia bisa ambil dari keranjang itu. Tanpa orang yang ngasih tahu, tanpa orang yang memberi tahu siapa yang ngambil, dan tanpa orang yang ngambil tahu siapa yang ngasih. Itu filosofinya. Ingat gak itu Askada Ekmek? Jadi dulu orang kalau beli roti punya uang lebih, dia bilang taruh lagi 2 roti di keranjang. Askeda Ekmek namanya, roti di keranjang. Nanti ada orang miskin misalnya nggak punya uang, ya udah penjual rotinya tinggal bilang itu ambil aja yang di keranjang. Nah, tanpa orang yang ngasih tadi tahu siapa yang bakal ngambil,
dan tanpa orang yang ngambil tahu siapa yang ngasih. Kalau sekarang kan kalau kita ngasih donasi kan harus ada flyernya, pamfletnya, harus ada harus ada fotonya, ya betul, harus ada kata-katanya dulu. Zaman dulu enggak, teman-teman. Jadi yang miskin punya izzah tadi itu ya, yang miskin punya izzah, dia tetap izzah, dia tetap punya harga diri, dan yang kaya rajin sedekah. Itu asasnya. Nah, itu contohnya teman-teman. Coba kita buat, itu kan zaman untuk Yusmania. Nah, sekarang bisa nggak kita buat? Syaratnya, yang pertama bentuknya tidak boleh sama. Kalau zaman dulu keranjang, jangan keranjang. Oke? Kalau zaman dulu rumah pohon, rumah rumah burung, zaman sekarang jangan rumah burung. Namanya tidak boleh sama juga, jangan askeda ekmek juga namanya. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan dan situasi zaman sekarang. Ya kalau kalau misalnya antum di Indonesia kan nggak roti kan ya. Kalau di Turki ya roti zaman dulu. Ya di Indonesia yang bisa apa gitu. Di Indonesia entah apa gitu ya. Nggak tahu. Nah ini PR. Coba mungkin waktu yang tersisa, mungkin bukan tanya jawab, tapi silahkan ya kerja bukan PR ya sekarang gitu ya. Coba dipikirkan gitu, kita kita berpikir sedikit. Sebelum berbuka nih kita berpikir sedikit. Coba ada nggak kira-kira teman-teman yang punya ide? Dengan syarat yang tiga tadi, dan dengan prinsip yang tiga tadi ya, harus baik, harus benar, dan harus indah. Yang bisa kita, mungkin panitia, masih ada door prize nggak panitia? Masih Ustaz, masih. Ya, yang bisa ini tolong diberikan door prize yang punya. Betul, kita tunggu teman-teman ya untuk tugasnya sekarang. Mungkin nanti hadiah apa namanya hasil dari yang terbaik kita akan ambil sebagai door prize hari ini. Langsung aja teman-teman, nggak susah kok, nggak susah. Atau perlu anak kasih contoh? Perlu anak kasih contoh? Chat GPT dulu kali ya. Perlu anak kasih contoh? Dulu. Ya, silakan boleh Anak kasih di-share. contoh dulu ya. Anak Boleh. kasih contoh dulu. Contoh, gampang teman-teman. Saya bikin anak ini kuliahnya misalnya ilahiyat, jurusan agama gitu. Contoh misalnya jurusan hadis gitu ya, jurusan hadis. Jurusan hadis. Anda bikin channel YouTube, teman-teman. Channel YouTube yang isinya membahas tentang ilmu hadis. Membahas tentang ilmu hadis. Oke? Membahas tentang ilmu hadis. Itu persis dengan askeda ekmek, tapi bentuknya ilmu. Karena Anda memberikan ilmu, Anda post video, dan Anda nggak tahu siapa yang nonton. Anda nggak tahu siapa yang nonton. Yang nonton, nonton aja silahkan. Karena ilmu itu, misalnya kalau orang mau belajar ilmu itu kan harus keluar uang, harus keluar nilai dan sebagainya kan. Kalau di YouTube kan enggak. Gitu kan, tidak seperti orang yang harus pergi ke kampus atau ke madrasah atau ngaji gitu kan. Anda bikin channel YouTube yang isinya membahas ilmu hadis dari apa yang Anda pelajari. Itu kan askeda ekmek. Tapi bukan roti, tapi ilmu. Nah, tapi ketika Anda bikin video, juga bukan sembarang video. Harus benar, artinya materinya sesuai dengan ilmu hadis yang sebenarnya. Harus baik, artinya penyampaiannya juga harus jelas, suaranya harus jelas, harus bagus, apa namanya, mikrofonnya harus bagus, editing videonya juga bagus, dan harus indah. Nggak cuman Anda ngomong kayak gini-gini aja, nggak cuma gini-gini, tapi harus indah. Ada slide-nya, ada 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 dekorasi sedikit di slide-nya gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Itu teman-teman. Gampang kok. Coba teman-teman pikirkan apa yang bisa dibuat bentuk karya dari yang sudah ada di masa Turki Utsmani, tapi jangan sama, jangan roti juga gitu, yang lain gitu. Contoh itu contohnya. Ayo kita kita berpikir sejenak. Kira-kira apa? Jadi setelah 3 hari ini kan kita jadi punya ada bekasnya gitu. Oh, kayaknya saya bisa bikin ini, gitu. Saya bisa bikin itu, gitu misalnya. Ya ada nggak teman-teman? Apa perlu dikasih contoh lagi? Kebanyakan contoh. Ustaz Haikal nih, Masya Allah. Halo Kak Ai, Oke, Ustaz Akbar. Boleh. mungkin semisalnya kayak organisasi bakti ini Kak. Oke, gimana tuh, Kak? Jadi Organisasi bakti organisasi gimana? bakti ini dibuat bagaimana pemuda-pemuda dan pemudi Indonesia ini bisa bergerak dan maju dalam kemunduran Islam di masa seperti ini. Yang pertama adalah Mhm. kita membuat workshop-workshop tentang keilmuan secara gratis. Tidak memungut biaya sama Betul, sekali betul, betul. dengan pemateri-pemateri yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Hmm.
Mungkin itu salah satunya. Oke, Dan ini miripnya dengan apa? Di zaman Turki Utsmani ini miripnya dengan apa? mungkin Kak Haikal bisa bantu jawab. Miripnya dengan apa, Kak, Kak Akbar? Terus memenuhi yang tiga tadi enggak? Itu baik, benar, dan indah enggak? Gimana caranya supaya memenuhi yang tiga tadi? Coba dijelaskan. Baik gak? Benar gak? Indah gak? Gimana caranya supaya baik, supaya benar dan indah? Bakti itu gimana supaya baik? Bakti itu gimana supaya benar? Bakti itu gimana supaya indah? Nah, Mungkin maksud izin menambahkan ya, mungkin boleh Kak Hidayat. Akbar Susilo Wibowo ini dari segi bakti ya. Bakti ini eh, itu memiliki tujuan yang baik gitu ya. Nah, Hmm. terus Yo, dari oke baik, udah terpenuhi baik. Ya. Tujuannya udah baik ya benar. kegiatannya juga insya Allah baik, berkah dan lain sebagainya gitu. Terus sohih, benar. Nah, mungkin ini benar apa apa yang dikatakan Ustadz Akbar ini memenuhi dari kebunduran apa namanya peradaban Islam kayak gitu. Hmm. Kita akan Benar itu, bagi benar benar, itu gini Kak Hidayat. Misalnya, apakah Bakti namanya organisasi kan ada dananya ya? Apakah dananya itu sumbernya dari mana nih? Benar, benar gak sumber dananya? Benar gak sumber dananya? Apakah dari korupsi, dari hasil malak orang, legal atau gimana gitu maksudnya? Ya, benar banget. betul. Supaya Uh, benar gimana? Supaya benar. supaya benar kita dari pengurus mungkin menyediakan ladang untuk teman-teman sekalian bisa memberikan infak sodako tanpa harus menyebutkan nama pribadi ataupun yang lainnya kayak gitu. Terus mungkin dari Oke, segi udah terpenuhi dua. Indahnya bagaimana Kak? Kak indahnya Hidayat. mungkin kita akan berbagi bersama sesuai kebutuhannya masing-masing. Terus kita memberikan apa namanya kebahagiaan buat teman-teman yang Kalau dari sisi materinya gimana Kak Hidayat? Supaya indah, maksudnya bukan cuma secara emosional, tapi secara dilihat gitu, gitu. Gimana supaya indah? Supaya dilihatnya indah di Bakti ini kayak organisasinya betul keren betul. gitu, indah. Tapi dilihatnya gitu, bukan dari emosinya. Oke, mungkin nanti Bakti ini akan memberikan apa namanya sesi-sesi keilmuan gitu di setiap Ya, waktu tertentu. iya luar Nah, biasa. itu di bulan Atau mungkin Ramadan. mungkin kan ada akun media sosial gitu kan ya. Nanti itu Betul. di apa fitnya bagus gitu kan, tertata rapi gitu kan, indah gitu. Itu juga bisa. Luar biasa Kak Hidayat. Ustadz Tapi ini Akbar. kan udah pernah surprise ini. Yang lain makanya. Yang lain tuh, coba yang lain, yang lain. Ini ada Kak Lilim, ada Kak Ara. Kak Ara boleh? Kak Ara, Silakan Kak Kak Ara. Fatur, Nah, ada Kak Kak Fatur. Susilawati, Kak Lilim. Coba ada nggak Kak Lilim? Kak Tiara, Kak Salu, Mungkin masih Hmm, Pak mungkin ada. Oh ada nih Kak Lilim. Ada Silakan Kak Kak Lilim. masih Lilim, oke boleh. Gimana, gimana? kemarin itu namanya apa sih Kak yang kandang burung itu yang nempel di Iya, tembok. Kush Evi. Kush Evi. Nah, Burung. itu kan Ya, kayak bentukan dari rahmatil alamin ya Kak. ya, betul. Nah, mungkin kalau di era sekarang, zaman sekarang, aku pengen nerapin kayak kemana-mana tuh aku bawa makanan kucing gitu. Kan banyak di sekitar kita, bahkan tempat umum gitu, kucing-kucingnya kurus-kurus gitu. Bahkan kalau ngedeketin manusia tuh kadang ada banyak yang malah ditendang atau diapain gitu, diusir. Ya. Itu kan, nah itu mungkin bisa diterapin sebagai bentuk rahmatil alamin yang mana dipraktekin dengan baik di masa Utsmani waktu dulu gitu. Iya, oke. Sekarang kita tes nih.
dan indah. Nah, benar gimana? Tiga. Benarnya Benar, itu gimana? Benar perbuatannya Kak Lilim itu. benar, karena membuat kucing-kucing jadi bisa menerima makanan gitu. Ayu- Oh, mungkin itu baik ya Kak Lilim ya. Baik. Benar mungkin sumbernya dari mana? Terus Oh cara iya, itu benar gak? Akhlaknya benar gak kira-kira? alaknya benar, terus juga makanan yang kita bawa itu dari kita sendiri gitu, bukan dari nyuri dan sebagainya gitu. Gitu ya Kak Oke. maksudnya. Oke. Ya. Betul. Oke. Terus lanjut. Indah nggak kira-kira? Gimana supaya biar indah? Indah mungkin dari praktiknya itu dilihatnya indah gitu kalau dilihat orang, karena kalau misalkan ketika kucing ngedeket terus kita usir bahkan Hmm. kita Ya. omelin gitu, nah itu kan terlihat. Oke. Atau mungkin cara ngasihnya kan kalau dilempar-lempar kayaknya agak Oh indah iya, gitu ya. Iya nggak sih? bener. Gimana kalau buat Kak Lilim biar supaya indah gitu cara ngasihnya? Ya di apa, diajak ke sini dulu, dia kucingnya diajak Oke. mah dulu, terus lembut gitu ngasihnya, kitanya ikut duduk gitu. Pokoknya yang terkesan baik sama indah itu dipraktikin. Iya. Iya, luar biasa. Berarti udah sesuai gitu ya. Mm, Nah, ini kalau ini cocok kasih door prize karena belum ya Kak Lilim. Betul, betul. Nanti Nah, kita itu teman-teman gitulah maksudnya. Secara nggak langsung kita kan setiap hari hidup, kita setiap hari berbuat, kita setiap hari melakukan hal-hal. Tapi sesuai nggak sih sama ciri peradaban kita, sama peradaban Islam kita? Nah, kayak yang tadi itu kan kita bisa menganalisis. Kira-kira udah bener nggak, udah baik nggak, udah indah nggak? Oke? Ketika ini terpenuhi, maka insya Allah, apa namanya? Insya Allah, kita sudah sesuai menerapkan peradaban Islam. Kenapa teman-teman? Kok harus tiga itu? Yang lain teman-teman, banyak hal yang dilakukan tidak sederhana. Ya. Teman-teman tahu Buckingham Palace di Inggris itu indah nggak? Indah teman-teman, bagus banget, arsitekturnya bagus sesuai dengan arsitektur Inggris. Oke Kak Haikal angkat tangan nih. Sebentar habis ini dulu Kak Haikal ya. Oke. Nah terus habis itu, tapi baik nggak